Ini udah mulai ya belum? Udah mulai. Shalom bagi kita jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya buat kita hari ini? Haleluya, saya percaya dimanapun kita berada, baik yang saudara yang ada di rumah pada saat ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, kita akan memulai persekutuan ibadah kita pada minggu hari ini. Kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ada hari ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kami merasakan kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan melawat setiap kehidupan kami ya Bapa. Dimanapun Tuhan hari ini kami berada Tuhan, baik jemaat-Mu Tuhan yang saat ini berada di rumah Tuhan, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang melawat setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan kekuatan yang terbaik, kesehatan yang terbaik dan daripada Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap fokus kepadamu ya Bapa. Biarlah kami tetap Tuhan hati dan pikiran kami tertuju dan hanya memandang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini kita menyembah Tuhan. Kita sembah Dia Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri kemuliaan kami kepadamu ya Bapa. Beri kehormatan kami kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk setiap kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Baik kita yang ada di rumah, kita boleh mempersiapkan roti dan anggur. Apabila tidak ada, mungkin bisa digantikan dengan biskuit atau soft drink yang berwarna merah. Sembari Bapak Ibu mempersiapkan untuk perjamuan kudus, saya mau sedikit membagi tentang kisah Israel yang mirip dengan yang kita alami saat ini. Dulu beberapa ribu tahun yang lalu, bangsa Israel juga pernah mengalami hal yang seperti kita alami juga. Tuhan menyuruh setiap orang Israel yang ada di Mesir untuk tetap berada di dalam rumah karena akan ada pemusnah yang datang untuk membunuh setiap anak sulung yang ada di sana. Dan Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mereka boleh menyembelih anak domba, dan darah anak domba mereka taruh di ambang pintu. Dan di dalam rumah setiap orang-orang Israel yang melakukannya, yang melakukan perintah Tuhan di dalam rumah, mereka menikmati makan malam, menikmati hidangan daging domba yang sudah mereka sembelih, dan darahnya mereka taruh di ambang pintu. Jadi Bapak Ibu, dan dalam hal itu bangsa Israel, mereka bisa memilih apakah mereka ada di dalam rumah dengan sukacita atau dengan ketakutan. Dan saat ini kita juga mengalami hal yang mirip dengan yang mereka alami. Pemerintah meminta kita untuk tetap stay at home. Kita tidak bisa melarang COVID itu untuk ada di mana-mana. Kita tidak bisa melarangnya, tetapi kita bisa memilih untuk tetap bersukacita atau ada dalam ketakutan. Mungkin dulu bangsa Mesir tidak punya handphone untuk melihat udah berapa nih, apakah saya nanti akan kena. No, tapi saat ini kita sering sekali mungkin terlalu sibuk memperhatikan dampak-dampak yang sudah berapa korbannya gitu, sehingga membuat kita khawatir. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk tetap fokus kepada Kristus. Kita lihat darah domba, darah anak domba yang saat ini kita miliki lebih luar biasa dari yang dimiliki oleh bangsa Israel dulu. Kalau saat ini kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah yang tak bercela, darah Yesus Kristus yang sudah disalibkan untuk kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita nikmati Kristus di dalam hidup kita. Kita lihat perlindungannya, kita tetap ada dalam sukacita. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah lambang pengorbanan Yesus yang sudah berkorban untuk kita, menggantikan segala dosa kita, sakit penyakit kita, segala kutuk kita. Jadi mari Bapak Ibu, setiap kita melakukan perjamuan Tuhan, kita pandang Kristus. Jangan pandang diri Anda, tetapi pandang Kristus yang sudah melakukannya dengan sempurna untuk Anda dan saya. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat ini sebagai tubuh Kristus. Ini sebagai tubuh Yesus yang sudah dihancurkan untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan tubuh kita yang fana, untuk menggantikan segala kutuk kita. Jadi Bapak Ibu, miliki tubuh yang sempurna, tubuh Yesus. Mari selalu pandang Kristus supaya kita mendapatkan tubuh yang sempurna di dalam nama Yesus. Silakan Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari Bapak Ibu, terima darah Yesus, darah yang sudah menebus kita, darah yang sudah memanteraikan kita bahwa kita adalah miliknya selamanya. Terima kasih Yesus, kami terima darah-Mu dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, Yang sudah menggantikan kejahatanmu di kayu salib menggantikan kami, Terima kasih menggantikan kami. Biar kami tetap fokus kepadamu, Menggantikan kami, biar kami tetap memandang dan Engkau, sekarang Allah kami yang sudah menebus menerima kami, Allah yang sudah kesembuhan, menerima Terima kesehatan kasih terbaik, Yesus, menerima Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah sukacita kami. Haleluya Yesus, kami. haleluya, Dilayakan hanya terima oleh kasih Tuhan, terima Yesus. kasih. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini Bapa, kami boleh kembali mengingat akan Engkau, akan Allah kami yang hidup, yang sudah menebus kami. Dan biarlah Tuhan, dalam saat-saat ini Tuhan, kami boleh tetap fokus kepadamu, kami boleh tetap melihat Engkau, melihat penyediaan-Mu, melihat kesembuhan, melihat penyertaan-Mu. Dan kami percaya Bapa, hidup kami dipuaskan oleh Kristus karena Engkau yang melakukannya bagi kami. Dan biarlah Bapa, kami tetap percaya bahwa Engkau ada di dalam kami. Tubuh-Mu sudah menggantikan kami, dan darah-Mu sudah memanteraikan kami menjadi milik-Mu, sehingga tidak ada satu apapun si jahat boleh menyentuh kami, sebab Kristus adalah penjaga kami. Yes, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan. Besertamu akan kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya
maka ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah, pagi hari yang luar biasa. Kami mau berkata setiap hari adalah hari Tuhan. Berkat-Mu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang mensuplai segala sesuatu yang baru setiap hari. Karena Engkau memiliki segala kelimpahan apapun di surga dan suplai kepada kami, anak-anak-Mu yang mempercayai kasih tak bersyarat. Terima kasih Bapak. Dalam ibadah pagi hari ini kami juga bersyukur untuk saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kabar baik yang memerdekakan setiap kami. Kami percaya Tuhan dari tempat ini Tuhan Kau memakai media untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, berkati kami yang ada di sini dan berkati jemaat-Mu dan sahabat-sahabat kami yang ada di rumah. Terima kasih Bapak. Percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu, kebenaran-Mu untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah sama-sama berkata, amin. Amin. Shalom. Tolong Alkitab saya simak. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun Anda berada. Terlebih yang ada di rumah, saya mau menyapa Anda pagi hari ini dengan kabar baik dan kebenaran yang memerdekakan. Tadi indah sekali ya apa yang disampaikan Ibu Gembala kita, istri saya, yang berkata bahwa pada waktu itu orang-orang Israel di dalam rumah, di lockdown, mereka di lockdown, orang Israel di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah pada malam itu, pada malam Paskah. Pada malam Paskah mereka di rumah. Dan Tuhan berkata kepada mereka, potonglah seekor domba dan taruh darahnya di ambang pintu dan makanlah di dalam. Sebab malam ini malaikat maut akan membunuh setiap anak sulung
Israel. Tetapi kalau ada tanda darah domba di ambang pintu, maka dia terbebas daripada hukuman itu. Dan apa yang terjadi, orang-orang Israel di dalam rumah, mereka lockdown, stay at home dalam rumah. Dan mereka memilih, ada dua pilihan di waktu itu bagi orang Israel. Tuhan sudah menginstruksikan mereka untuk makan makanan, menikmati makanan domba Paskah dalam rumah itu. Tapi bisa saja orang Israel pada waktu itu mereka juga khawatir karena malaikat maut sedang ada di luar rumah di negeri itu. Tapi kita mesti memilih seperti sikap orang Israel yang benar, yaitu mereka menikmati makanan di rumah. Walaupun ada wabah di luar, walaupun ada maut di luar, tapi kita, ayat putih please. Ayat putih please. Jadi walaupun ada di, dan mereka memilih untuk, maaf, online bisa minum air putih. Mereka memilih yang benar. Bapak Ibu saat ini juga dalam keadaan situasi ini, mari kita memilih di rumah untuk makan domba Paskah. Makan domba Paskah. Jangan terlalu sibuk dengan apa yang terjadi di luar. Di luar benar-benar terjadi adalah fakta yang sesungguhnya ada virus mewabah saat ini. Tapi Tuhan bilang, setiap ada darah domba di ambang pintu, maka itu tidak akan menyentuhnya. Saat ini kita memiliki darah anak domba yang sesungguhnya, darah Yesus, melebihi darah binatang yang dimiliki oleh bangsa Israel. Maka kita bisa berkata dan deklarasikan, saya terluput dari segala wabah, saya terluput daripada segala bakteri, saya terluput dari segala pandemi. Saya ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Saya duduk dalam lindungan Bapa saya dan nikmati firman-Nya dalam keadaan ini. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Bagaimana menikmati domba Paskah yang dimaksud? Ya, nikmati firman Tuhan. Karena roti hidup adalah Yesus Kristus, yaitu adalah firman-Nya sendiri. Jadi Tuhan menyuruh kita saat-saat ini untuk menikmati firman Tuhan, menikmati makanan yang dihidangkan. Makanan yang dihidangkan adalah firman itu sendiri. Nikmati kebaikan Tuhan dan percayai firman Tuhan. Kadang kita lebih terfokus dengan apa yang terjadi daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan menyuruh kita tidak fokus kepada apa yang dikatakan dunia. Tuhan selalu berkata, renungkanlah firman Roh Kudus. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Anak-anak Tuhan, orang-orang benar menyukai Taurat. Kesukaannya adalah Taurat. Apa Taurat pada pagi hari ini? Dalam perjanjian baru, kita ada dalam perjanjian baru adalah Injil, Bapak Ibu. Karena Anda telah dibebaskan dari hukum itu, Anda dimasukkan kepada hukum yang baru, yaitu Injil, hukum kasih karunia. Jadi ada dua bagi orang percaya yang sudah percaya Yesus, tentunya yang sudah percaya Yesus memiliki peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Saya tidak membahas peperangan rohani saat ini. Saya hanya lewat saja. Apa itu peperangan rohani? Peperangan rohani adalah Anda mana lebih mempercayai fakta yang terjadi atau firman yang sebenarnya. Itulah peperangan di dalam peperangan rohani orang Kristen hari ini adalah di kepalanya, di pemikirannya, in his mindset, dalam mindsetnya, dalam perspektifnya. Jadi kadang kita memang susah. Tuhan berkata, aku akan melindungimu.
Tuhan berkata, ayo makan hidanganku. Tapi waktu melihat kita kejadian fakta di luar, akhirnya kita berpikir bagaimana? Mana yang benar ini? Itulah terjadi peperangan rohani pikiran kita. Kita kadang lebih mempercayai fakta daripada firman. Tapi yang Tuhan suruh adalah mempercayai firman. Dan Bapak Ibu, fakta tetap selalu di bawah kebenaran. Fakta itu berubah-ubah fakta. Tapi kebenaran firman Tuhan kekal selama-lamanya dan tidak pernah salah. Jadi firman itu, Alkitab ini tidak pernah salah. Jadi Bapak Ibu, kalau fakta bisa berubah-ubah, firman Tuhan tidak berubah dan tidak pernah salah. Jadi pilihlah apa yang dikatakan firman Tuhan, karena dia tidak pernah salah dan tidak pernah berubah. Pilih firman Tuhan. Itulah peperangan rohani kita. Oke, saya mau membacakan buat Bapak Ibu kabar baik pada pagi hari ini yang tertulis di Yesaya 49. Bapak Ibu, dalam keadaan ini ada hal yang baik mesti kita ambil. Apa itu? Waktu banyak bersama keluarga pada hari ini. Karena ada wabah ini, situasi ini sedikit memaksa kita untuk banyak bersama dengan keluarga. Adalah kesempatan baik buat kita untuk menata ulang keluarga kita dengan waktu yang baik yang Tuhan berikan. Khususnya bagi bapak, ibu, dengan hubungan anak-anak, dengan hubungan istri, suami, ada waktu yang baik untuk kita restorasi dalam Kristus. Bagaimana restorasi? Ya, makan hidangan itu. Apa hidangan itu? Firman Tuhan. Kembali kepada situ. Kita kembali ke Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 14. Ayat 14. Ya, ayat 14 itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, Bapak Ibu. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Lihat, Sion. Sion ini gambaran Israel dan hari ini adalah gambaran orang percaya. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Kadang kita berpikir seperti itu. Dengan melihat keadaan, kita berpikir Tuhan telah melupakan kita dan Tuhan telah meninggalkan kita. Seperti apa yang dialami orang-orang Israel dan dituliskan di kitab Yesaya ini. Dan ayat 15, Tuhan menjawab begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Pertanyaan, question, suku-sukun. Jadi suku-sukunnya begini. Apa itu suku-sukun, Pak? Nanti tanya. Terjemahan di bawah ini ada. Sukun-sukun is a question. Nah, si Rima di sana dia itu orang Dayak, dia tak ngerti dia. Nanti kita ajari dia. Itu sukun-sukun. Sukun-sukun is a question. Dari pertanyaan, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, Tuhan berkata, karena orang Israel berkata, Tuhan, apakah engkau meninggalkan kami? Apakah engkau meninggalkan aku dan melupakan aku? Sepertinya faktanya kelihatan seperti itu. Ada hal-hal yang terjadi
yang buruk terjadi dalam kehidupan orang Israel. Dan mereka berpikir Tuhan telah melupakan kami, lupakan aku dan meninggalkan aku. Tapi jawab Tuhan, kebenaran. Kebenaran berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, ada ibu-ibu yang bisa melupakan anaknya. Makanya saya juga heran. Ada ibu-ibu menitipkan anaknya ke mertuanya selama 1 tahun. Ada. Tanpa sapa menyapa. Nah. Artinya bahkan ada yang lebih parah. Ada yang membuang anaknya. Ada yang lebih parah lagi dari situ. Lebih parah ada. Ada orang yang mampu melakukan itu. Tapi kalau ada pun itu, Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, Tuhan Allah kita berkata, Dia tidak akan melupakan kita. Jadi pertanyaan yang ada dalam hati Sion, orang Israel, orang percaya, Tuhan jawab, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi Tuhan tak meninggalkan dan tidak melupakan kita, Bapak Ibu. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang dahsyat. Mari kita terus berpikir. Mari kita terus merenungkan kebaikan Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan melupakan kita. Berarti tahu. Apakah Tuhan tahu keadaan kita hari ini? Sangat tahu. Bahkan Dia lebih tahu daripada yang kita tahu. Ya, saya sering berpikir sepertinya saya tahu tentang diri saya sepenuhnya. Ternyata jawabnya absolutely no. Apa itu? Karena saya bangun waktu tidur tidak pernah memikirkan jantung saya berdetak atau tidak berdetak. Tidak pernah memikirkan nafas saya bernafas atau tidak bernafas. Saya tidak tahu. Saya tidak menyadarinya. Dan saya pun berusaha untuk menyadari dan tidak akan pernah tahu. Karena saya lagi tertidur. Atau bahkan bangun pun saya tidak memikirkannya. Tapi Tuhan memikirkan dan mengetahui itu. Dan Dia tahu kebutuhan saya. Lihat, Tuhan jauh lebih tahu kebutuhan Anda, perlindungan Anda, kecemasan Anda, ketakutan Anda, keadaan Anda. Allah kita jauh lebih tahu. Karena Dia tahu, maka Dia berkata, jangan takut. Karena Tuhan tahu keadaan kita dan Dia tahu kita takut, Dia berkata, jangan takut. Amin. Jangan takut. Una komalia. Au dengan no. Ayem. Immanuel. Akulah Allah yang bersama. Tuhan bersama kita. Tuhan. Hanya tidak perlu tahu, percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, Yesus Kristus, only one God, hanya satu Tuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kalau kita percaya Tuhan dan Tuhan berkata dan Dia Maha tahu, jangan takut dalam segala kondisi kita. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Aku tidak akan melupakanmu. Termasuk hari ini, kekhawatiran muncul di mana-mana, ketakutan muncul di mana-mana. Tapi sumber kekuatan dan keberanian kita ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 25 kita baca. Yesaya pasal 49 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang di rumah.
buka Alkitabmu, buka handphone. Oh, nggak bisa lagi buka handphone, buka Alkitab ya. Tetap Bapak harus pakai handphone dan pegang satu Alkitab, karena tidak bisa buka handphone dan baca Alkitab di dalamnya. Anda harus pegang satu Alkitab. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jaraan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anak. Ayat 20 selanjutnya. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan. Saya jawab tadi. Dapatkah ayat 24 sampai 25. Ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ayat 25, ayat 24 dan 25. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah kau lolos tahanan orang yang gagah? Bapak Ibu, sepertinya hari-hari ini sepertinya ada kita kehilangan sesuatu. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kenikmatan, kebahagiaan, rasa aman, rasa damai sejahtera. Karena sepertinya diambil oleh musuh, diambil oleh si jahat, diambil oleh keadaan, diambil oleh kondisi. Dan sepertinya keadaan itu lebih kuat, lebih hebat daripada kita. Tapi Tuhan berkata, sungguh beginilah firman Tuhan, ayat 25. Tawanan pahlawan pun direbut kembali. Sekuat apa, sehebat apapun musuh Anda, Tuhan mampu mengambil, mengembalikan, dan bahkan berkualitas jauh lebih baik daripada Anda yang merasakan kehilangan itu. Dan jalan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Lihat Bapak Ibu, siapa yang melawan musuh Anda? Siapakah yang melawan orang yang melawan engkau? Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang akan melawannya. Jadi Bapak Ibu, kita semua perlu fokus kepada Kristus, kepada Tuhan, dengan segala keadaan kita yang merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan waktu, kehilangan apapun yang merasa kita kehilangan. Tuhan berkata, aku yang akan melawan itu. Yang sepertinya musuh si jahat mengambil semua yang Anda miliki, tapi Tuhan akan melawan. Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anak. Saya tertarik dengan Tuhan menyelamatkan anak-anak kita. Anak-anak. Dan Tuhan di sini berkata anak-anak, ini bicara keluarga, kembali pada cara keluarga. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali terjadi masalah dalam keluarga. Apalagi faktor sekarang adalah faktor ekonomi mungkin, atau komunikasi yang tidak baik. Tuhan ingin memulihkan kembali keluarga kita, keluarga Anda, anak-anak Anda. Jadi Bapak Ibu, saatnya kita berkata, saat ini membiarkan firman Tuhan, membiarkan kuasa Tuhan mengembalikan, melawan apa yang telah musuh ambil daripada kita. Kita akan memulainya dari keluarga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu banyak keluarga yang tidak harmonis, tidak
baik hari ini. Keluarga-keluarga berantakan, anak-anak berantakan. Jadi melalui pesan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengerti kasih Tuhan. Dia tidak pernah melupakan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia juga yang melawan segala, Dia yang berperang melawan segala musuh-musuh kita. Melalui pesan, melalui khotbah pada pagi hari ini, saya mau menyapa kita semua, khususnya setiap keluarga, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga anak-anak. Mari jadikan saat-saat ini, situasi-situasi ini, setiap keluarga kembali kepada Tuhan. Maksud saya kembali kepada Tuhan, Anda sudah dalam Tuhan. Pikiran Anda dan hati Anda kembali kepada Tuhan. Orang tua, khususnya setiap bapak-bapak, Anda adalah imam dalam keluargamu. Anda adalah kepala. Anda adalah raja yang memutuskan segala dalam keluargamu. Anda adalah nabi yang melayani keluargamu. Saat ini saat yang tepat untuk kita kembali mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Ya, fokus kepada Tuhan. Bagaimana fokus kepada Tuhan? How? Fokus on Jesus. Bagaimana fokus kepada Tuhan? Itu suara Angel. Angel juga lagi begituan dari sana. Bagaimana fokus kepada Tuhan? Adalah membaca firman Tuhan. Banyak berdoa di rumah. Banyak memuji Tuhan. Daripada Anda, khususnya orang tua itu, daripada Anda sibuk dengan mendengar hari-hari ini apa yang terjadi di luar sana. Anda sibuk memakai gadget Anda, melihat berita-berita apa yang terjadi di luar. Anda sibuk mendengar apa kata ahli, apa kata yang pintar, apa kata data-data yang terjadi saat ini. Datanya sudah sekian yang kena, sudah sekian yang begini. Daripada Anda sibuk dengan itu, sibukkanlah dirimu dengan fokus kepada Tuhan. Itu baca firman Tuhan. Ketika Anda membaca firman Tuhan, khususnya orang tua, bapak-bapak, baca firman Tuhan. Jadi bapak-bapak kadang berpikir, saya tahu percaya, semua orang ingin keluarganya bahagia. Amin. Mana ada keluarga orang menikah bertujuan untuk memiliki keluarga yang berantakan? Gak ada lah ya. Terus orang ada konseling mau BPN, bimbingan pernikah, kita tanya, apa tujuan mau menikah? Saya ingin memiliki keluarga yang berantakan. Gak ada. Saya udah beberapa orang konseling BPN, tak ada satu pun, belum kutemukan. Dan saya tanya pun sahabat-sahabat saya, pelayan-pelayan yang lain, ada nggak orang seperti itu? Tidak ada. Semua orang ketika ingin menikah, ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Banyak yang tidak bahagia. Karena memang berumah tangga itu complicated, tanpa Tuhan. Jadi bapak-bapak jemaat Tuhan, khususnya jemaat GJKI Metanoia, kalau ingin keluargamu bahagia, istrimu bahagia, suamimu bahagia, anak-anakmu bahagia, harmonis, banyak baca, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka ketika Anda membaca, merenungkan firman Tuhan, maka ini yang terjadi dalam hidup kita. Sungguh, beginilah firman Tuhan
tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Kebahagiaanmu dan cita-citamu, harapanmu dalam keluargamu, Tuhan akan merebut kembali. Dan jarahan orang gagah dapat lolos. Iblis si jahat yang menurut orang gagah dan si pelaku yang jahat tidak akan lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Amin. Kalau bapak, ibu, bapak, orang tua, ibu-ibu juga, kembali kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, bukan merenungkan fakta, tidak merenungkan data-data. Oke, sebagai orang yang berlogika dan sebagai anak Tuhan, kita harus tetap menghormati data, menghormati pendapat orang lain, apalagi ahli dalam bidangnya. Kita harus hormati, kita harus dengarkan. Seperti saat ini pemerintah, ketika pemerintah mengatakan social distancing, yes, we will do. Ketika pemerintah berkata hindari ibadah yang kumpul-kumpul, yes, we obey to government. Kita ikuti pemerintah. Tak usah banyak pertanyaan. Kalaulah itu dari pemerintah, kalau lihat itulah daripada yang Tuhan suruh, pemimpin Anda jangan terlalu banyak question. No, obey, tunduk saja. Kalau Anda melakukan tunduk, Tuhan yang membelamu. Tapi kalau Anda banyak ocehan, banyak protes, Anda membela diri Anda sendiri. Dan saya lebih percaya kekuatan Tuhan yang membela saya daripada kekuatan saya membela saya. Karena dia adalah Bapa saya. Jadi kembali lagi, keluarga hari ini, Bapak Ibu, saya banyak bertemu keluarga dan termasuk keluarga saya memiliki keluarga yang tidak harmonis, berantakan, anak-anak tidak taat, anak-anak tidak tumbuh dengan firman Tuhan, anak-anak yang sepertinya bukan anak Tuhan. Jadi saya mau kembali meneguhkan, mengingatkan Anda, orang tua khususnya, Anda adalah pengajar di dalam rumah Anda. Andalah yang bertanggung jawab mengajari yang sesungguhnya anak-anak Anda. Makanya hari ini, saat ini adalah saat yang baik, di mana semua gereja mengadakan homesel di rumah masing-masing, mengadakan kebaktian di rumah masing-masing. Kesempatan Anda, bapak-bapak, untuk langsung mengajari anak-anak Anda. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo, bapak-bapak, kumpulkan anak-anak Anda bersama istri. Ibu-ibu, kumpulkan anak Anda bersama suami. Ayo duduk, baca firman Tuhan. Setiap hari lebih bagus, semakin sering lebih bagus. Dan khususnya jemaat GJKI Metanoia Batam, tetap lakukan homesel dalam keluarga Anda. Setiap Anda orang percaya adalah imam. Anda sudah dilayakkan. Tuhan yang layakkan Anda menjadi imam. Tuhan yang layakkan Anda menjadi anaknya. Jadi kalau Anda sudah layakkan jadi imam, Anda berhak, Anda punya kewajiban juga untuk memberitakan Injil, khususnya kepada anak-anak Anda, kepada keluarga Anda, dan kepada dirimu sendiri tentunya. Ya, baca firman itu untuk Anda. Makan firman untuk Anda sendiri. Nikmati dulu firman itu. Dan jangan membaca firman untuk dibagikan kepada orang lain. Tetapi yang benar adalah bacalah firman untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu sudah menikmati firman itu, maka kamu boleh membagikannya kepada orang lain. Nikmati Tuhan. Nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Dan waktu Anda menikmati Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kebaikan-Nya, maka firman itu telah manifestasi dalam hidup.
Termasuk dalam keluarga tadi, pernikahan. Orang memilih menikah untuk bahagia, tapi nyatanya kadang jadi neraka. Ya, ada orang menikah jadi neraka. Tadi dia berpikir untuk bahagia, tapi jadi neraka. Lebih bahagia dia sendiri. Makanya dia berkata, menyesal aku menikah. Lebih bahagia aku sendiri. Ada yang berkata ada. Padahal seharusnya dia harusnya lebih bahagia menikah. Karena menikah itu adalah perintah Tuhan, amanat agung dalam perjanjian lama. Menikah bertambah banyaklah. Kan bertambah banyak beranak cucu kan menikah kan? Dan berpuasalah. Artinya itu menikah itu adalah keinginan Tuhan. Kalau itu keinginan Tuhan, tidak mungkin Tuhan menciptakan yang neraka untukmu. Tuhan selalu merancangkan yang baik untukmu dan saya. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita menikah, upaya kita mengalami yang lebih bahagia. Tetapi ingat Bapak Ibu, masalahnya orang mengharapkan kebahagiaannya dari pasangannya. Kan ini yang menjadi masalah yang menjadi repot. Kebahagiaan kita tetap dari Tuhan sumbernya. Karena istrimu dan suamimu tidak bisa memberikan kau kebahagiaan. Dan konsep menikah juga bukan engkau akan bahagia. Aku menikah dengan perempuan itu supaya aku bahagia. No, konsepnya adalah kamu menikah dengan dia supaya engkau bisa membahagiakan dia. Seperti itu juga sebaliknya. Jadi jangan berharap aku menikah dengan laki-laki itu supaya aku dibahagiakannya. Enggak juga. Yang benarnya adalah supaya engkau menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan melalui suamimu. Tetap Tuhan adalah sumbernya. Masalahnya waktu orang menikah, mereka tidak menghadirkan Tuhan dalam pernikahan itu. Mereka menghadirkan kekuatannya, mereka menghadirkan kepercayaan dirinya, mereka menghadirkan pendidikannya, mereka menghadirkan pengalamannya, mereka menghadirkan apa yang dia miliki. Dan itu akan menuju kehancuran. Firman Tuhan di kitab Hosea berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Tuhan. Hanya Bapak Ibu fokuslah kepada Tuhan. Maka Tuhan, apapun keluarga-keluarga yang saat ini merasa tidak bahagia, sepertinya sudah sulit untuk kembali bahagia karena saya sudah terlanjur disakiti atau terlanjur menyakiti, saya sudah terlanjur melakukannya, sepertinya nggak ada lagi harapan. No, Tuhan selalu menyediakan harapan yang baru setiap hari. Berkatnya baru setiap hari. Bukan berkat yang kemarin yang hilang yang dikasih untukmu, tapi berkat yang baru yang akan diberikan. Jadi berkat hari ini ya hari ini. Besok ada berkat yang baru. Kenapa? Karena stoknya tak terbatas, unlimited. Jadi jangan berharap ketika Anda tidak mendapatkan kebahagiaan hari ini, kebahagiaan hari ini dikasih lagi besok. No. Tuhan memiliki kebahagiaan yang baru setiap hari. Every day dia memiliki yang baru. Kenapa dia memiliki yang baru? Karena dia sangat kaya. Dia memiliki stok yang tak terbatas. Jadi Bapak Ibu, apa yang hilang kemarin Tuhan ganti dengan kebahagiaan yang luar biasa ini. Dengan caranya. Jangan dengan caramu. Dengan caramu memang Anda tak bisa, saya pun tak bisa. Makanya saya butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali untuk keluarga-keluarga di rumah, untuk suami istri, untuk bisa mengandalkan Tuhan dalam keluargamu, supaya Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Kalau Bapak Ibu tidak mengandalkan Tuhan, susah sepertinya Anda mengalami manifestasi itu. Kalau tidak mengandalkan Tuhan. Karena dasarnya adalah setiap orang adalah percaya.
Jadi bapak-bapak, ayo kembali menjadi bapak yang sesungguhnya, menjadi pria yang sesungguhnya, pria yang mengandalkan Tuhan dalam keluarga. Ayolah, menyerahlah kepada Tuhan. Ayolah, come on. Jangan lepaskan ego kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Lepaskanlah. Menyerahlah kepada Tuhan. Kita memang tak bisa. Mengandalkan Tuhan jauh lebih baik. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Yang ada di pihakmu, yang ada di pihak saya. Andalkan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan Bapa yang jahat. Dan mempercayai Tuhan adalah keputusan terbaik dalam hidupmu. Sepertinya tak masuk akal, pastor. Ya, Dia adalah Allah yang perlu kita percayai. Kita nggak tahu semua, Dia tahu semua. Biarlah akal dan pikiran Anda ditundukkan di dalam Kristus. Kita perlu memakai akal dan pikiran, ya. Akal dan pikiran adalah berkat Tuhan. Akal dan pikiran adalah Tuhan yang kasih. Tapi akal dan pikiranmu taklukkan di dalam Kristus. Taklukkan di dalam Yesus. Jadi bukan akal pikiran kita yang diutamakan, tapi iman percaya kita firman Tuhan. Kita taklukkan ke dalam kasih-Nya. Itulah hikmat. Ketika kita membiarkan. Bapak Ibu, hikmat itu tidak bicara seberapa banyak yang Anda ketahui atau seberapa banyak yang Anda alami. Saya mengartikan hikmat tidak seperti itu. Hikmat itu adalah mempercayai Yesus Kristus dengan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dan hikmat itu tidak ada di pengetahuan Anda. Hikmat itu ada di hati Anda. Itulah hikmat. Maka hikmat Tuhan yang berikan. Pengetahuan bisa dicari, pengalaman bisa dicari. Tapi hikmat adalah berkat Tuhan. Alami Tuhan, andalkan Tuhan. Maka engkau akan mengalami hikmat. Bapak Ibu, kalau Anda mengasihi anak-anakmu, kalau Anda mengasihi istri, kalau Anda mengasihi suamimu, banyaklah belajar firman Tuhan. Banyaklah merenungkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan suruh. Banyak merenungkan. Itu buktinya Anda mengasihi keluarga Anda. Bukan berarti Anda mengasihi keluarga Anda sehingga Anda banyak bekerja keras dan sebagainya. Ya, betul. Maka hikmat itu akan memberikan itu, kekuatan itu kepada Anda. Tapi bukti daripada Anda mengasihi suami dan anak-anak Anda, istri Anda, adalah dengan membagikan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak tidak membutuhkan, tidak lebih membutuhkan yang lain. Dia yang butuhkan adalah firman. Jadi berikan dia kebutuhan utamanya. Bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, ayo jangan malas untuk memberkati anak-anakmu, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada dia setiap hari. Berikan firman Tuhan, baca firman Tuhan juga untuk Anda. Maka Anda akan mengalami hal yang terbaik, termasuk kesehatan Anda. Anda akan mengalami kesehatan terbaik. Anda akan mengalami perlindungan terbaik. Anda akan mengalami sukacita yang sejati. Karena ada di dalam Anda damai sejahtera, kekuatan. Anda akan mengalami. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kembali kepada tugas daripada seorang suami kepada istri adalah
mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihimu. Nah, masalahnya apakah bapak-bapak mengetahui Tuhan mengasihimu? Kalau bapak-bapak tidak meyakini Tuhan mengasihimu, bagaimana Anda untuk mengasihi istri? Kalau Anda tidak punya kasih dalam hatimu, bagaimana Anda mengasihi istri? Makanya bapak-bapak, kalau Anda mengasihi istri Anda, mengasihi keluarga Anda, banyak mendengar firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan. Maka dengan sendirinya Anda akan mengasihi istri Anda. Anda akan mendapatkan keluarga yang ilahi, keluarga yang bahagia. Yesus mengasihimu tanpa syarat. Dan tugasmu adalah mengasihi istrimu tanpa syarat. Itu tugasmu. Kasihi istrimu. Bukan yang lain tugas utama. Tugas utamamu adalah mengasihi istrimu tanpa syarat. Ya hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat kepada Kristus. Hai istri-istri, kalaupun kamu nggak mengerti cara berpikir suamimu, tetaplah tunduk kepada suamimu. Walaupun menurutmu sekolahmu lebih tinggi, kamu lebih pintar daripada suamimu, kamu lebih dihormati daripada suamimu, tetapi dari dalam hatimu mestinya berkata seperti Sarah, dia adalah Tuhanku. Aku tunduk kepadanya. Itulah tugasmu sebagai istri. Tunduk kepada suami. Karena apa? Seperti jemaat kepada Tuhan. Kita pun tidak ngerti cara kerja Tuhan. Tapi yang Tuhan suruh dalam firman-Nya, kita hormati dan kita percaya kepada firman-Nya. Seperti itulah istri tunduk, obey kepada, submit kepada suaminya sebagai kepala dalam rumah tangga. Hai istri-istri, mari lakukan itu. Waktu kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan bekerja, akan berperang melawan musuh-musuh kita. Dia yang berperang. Kamu duduk tenang di situ, kamu memuji Tuhan. Seperti Yosafat, dia hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh. Bapak Ibu juga, kalau Bapak Ibu ingin suamimu berubah, kalau ingin suamimu berubah, pilihlah firman Tuhan. Tunduklah kepadanya, submit to him. Hormati dia. Maka Tuhan yang akan mengubah suamimu. Begitu juga suami-suami. Kalau engkau ingin mendapatkan istri yang seutuhnya dalam keluarga, kasihilah dia tanpa syarat. Mungkin dia belum tunduk kepadamu, mungkin dia belum percaya kepadamu, tapi ambil sikap. Tetaplah mengasihi dia seperti Kristus mengasihimu yang tidak taat setiap hari. Kadang kita masih melakukan kesalahan, kadang kita juga nggak percaya kepada Tuhan, tapi Kristus telah memutuskan untuk mengasihi kita dan menerima kita tanpa syarat selamanya. Begitu juga untuk anak-anak. Anak-anak dalam keluarga, bagi anak-anak dalam keluarga saat ini yang mendengarkan firman ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh pastor, itu kan hukum Taurat. Kita kan gak hidup dalam hukum Taurat. Kasih karunia Tuhan akan tetap menuntunmu kepada hal-hal yang baik. Menghormati ayah dan ibu adalah hal yang baik daripada Tuhan. Tapi itu bukanlah syarat, tapi itu adalah buah daripada kasih karunia itu. Kalau engkau benar-benar hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada rasa hormat kepada orang tua, ada rasa hormat kepada ayah dan ibu, kepada guru-guru, kepada pemimpinmu, ada rasa hormat. Itulah pada buah kasih karunia. Dan ketika kita mengalami itu, melakukan itu semua, ingat Tuhan dia sendiri, sebab Allah sendiri akan melawan musuhmu
dan menyelamatkanmu dan menyelamatkan keluargamu dan anak-anakmu. Inilah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu buat keluarga pada pagi hari ini dalam kondisi ini. Ingat, ayo bapak-bapak, orang tua, ambil sikap. Jangan acuh tak acuh. Jangan acuh tak acuh. Acuh tak acuh adalah sikap yang tidak baik. Ya, anak SD pun tahu itu. Acuh tak acuh adalah sikap yang tidak baik. Semua orang tahu. Yang baik adalah peduli. Terlebih peduli kepada keluarga. Bapak-bapak, orang tua ibu telah diberikan mandat oleh Tuhan kita untuk anak-anak. Besarkan anak-anak. Kita pulangan berkata, kita pulangan 6. Ajari dia dimanapun, siang dan malam. Ajarkan dia. Setiap hari Anda setiap pakai waktu untuk anak-anak. Jangan biarkan dia terus main game, main handphone. Kamu ambil waktu bersama dia. Main handphone boleh, main handphone bersama papa dan mama. Kamu yang ambil sikap, ayah-ayah, ibu-ibu, ambil sikap ini. Ajari anak-anakmu supaya anak-anakmu tumbuh menjadi anak-anak ilahi. Banyak bersama mereka hari ini. Berikan waktumu yang bersama mereka. Kalau Anda tidak rugi kalau Anda memberikan waktumu banyak kepada anak-anak. Anda sedang tidak membuang-buang waktu ketika Anda bersama keluargamu. Anda malah sedang menginvestasi waktu terbaik. Kamu tidak membuang-buang waktu. Karena ada orang berpikir, buang-buang waktu bermain-main dengan anak-anak. No, kamu tidak membuang-buang waktu dengan anak-anak. Kamu sedang menginvest waktu terbaikmu bersama anak-anak. Kalau anak-anakmu diberkati, kamu pun pasti diberkati bapak-bapak orang tua. Ya, kamu diberkati. Kamu sedang memberikan fondasi yang baik. Kamu sedang memberikan fondasi, menata dia dengan baik supaya dia bisa bertumbuh. Memang kelihatan waktu mengajar anak-anak, orang yang diajari dengan baik dengan orang yang diajari tidak baik, pada waktu anak-anak sepertinya memang tidak kelihatan dengan anak-anak yang lain. Tapi ingat Bapak Ibu, waktu membangun fondasi rumah, tak kelihatannya fondasi itu dibangun. Sepertinya orang gak punya kerja. Lihatlah gedung-gedung yang tinggi itu. Waktu bangun fondasi berbulan-bulan, kok mereka gak kerja apa-apa di dalam? Di pagari kita gak lihat. Kok mereka sudah kerja sebulan gak ada terbangun satu pun. Tapi saat itu mereka sedang membangun fondasi yang luar biasa untuk merancang gedung yang tinggi, sangat tinggi. Sehingga ketika gedung itu sangat tinggi, dia dapat kokoh dan kuat selamanya. Tetapi seandainya fondasinya tidak baik, bisa saja gedung itu tinggi, tapi waktu akan membuktikan dia akan tumbang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki fondasi yang kuat. Begitu juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, berikan waktumu yang terbaik buat anak-anak. Walaupun sepertinya tidak ada hasilnya, tapi Anda ingat, Anda sedang membangun fondasi terbaik untuk, sehingga waktu dia menjulang tinggi nanti, dia tidak punya karakter, dia tidak takut Tuhan, dia tidak mengasihi orang tua, dia tidak mengasihi teman-teman, dia tidak mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, tidak egois. Dia akan memiliki sikap ilahi. Apakah Anda tidak menginginkan anak-anak yang demikian? Saya percaya setiap orang tua menginginkan anak-anak yang demikian. Jadi Bapak Ibu, dia tidak mementingkan uangmu hari ini, ya betul, dia mementingkan uangmu, yes. Tapi dia lebih mementingkan waktu, perhatian dan kasih daripada semua itu. Saya mau kasih tahu, kenapa? Karena ada orang tua dia berpikir, dia capek kerja kemana-mana, dia berpikir aku akan membahagiakan keluargaku, membahagiakan anak-anakku ketika aku akan memberikan mereka handphone yang mahal, memberikan mainan yang mahal. Ada orang tua berpikir seperti itu. Saya mau kasih tahu, dia lebih membutuhkan waktumu, perhatianmu
daripada barang-barang yang mahal itu. Dan itu lebih baik buat dia daripada Anda sibuk mempersiapkan barang-barang yang mahal. Dia lebih menginginkan keberadaan, dia lebih menginginkan hati. Bapak-bapak, apalagi yang terlalu banyak di lampu tua sana, di warung-warung, Anda lebih bagus memilih bersama anak-anak Anda, mendidik mereka, supaya nanti Anda tidak menyesal. Karena banyak orang tua menyesal ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, dia tidak bisa lagi memberi arahan, memberikan nasihat. Terlambat. Tapi puji Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan tak ada yang terlambat, tetap ada kasih Tuhan. Tapi daripada Anda tidak perlu mengalami hal-hal yang buruk itu, tak perlu. Anda bisa mengalami hal-hal yang baik setiap hari. Anda tidak perlu menunggu sesuatu kecelakaan baru mengerti kasih Tuhan. Anda bisa memulainya hari ini, yaitu andalkan Tuhan dalam keluargamu, mengerti kasih-Nya yang luar biasa, kasih yang sukacita. Lihat, dia adalah Bapamu ya hari ini, Bapa kita. Dia walaupun dia Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, dengan semua jabatan itu, jabatan kemahakuasaan Allah, dia adalah Bapa kita hari ini. Yang kita memiliki hubungan terbaik, Bapa dan anak, hubungan yang tak berkhianat, kasih yang tak berkhianat. Nikmati Tuhan sepanjang hari, nikmati Tuhan sepanjang minggu ini, nikmati Tuhan seumur hidup. Waktu Anda mengandalkan Tuhan dan mempercayai firman Tuhan, itu adalah keputusan terbaik di dalam hidup. Jemaat Tuhan, saya akan menutup ibadah kita pagi hari ini, dan saya percaya hal-hal yang terbaik hari ini alami terus. Nikmati firman Tuhan, nikmati hidangan daripada Tuhan setiap hari di dalam rumahmu. Walaupun banyak terjadi di luar sana, Tuhan tidak menyuruhmu untuk menganalisa itu. Ya, Tuhan tidak suruh Anda untuk menganalisa apa yang terjadi di sana. Tuhan menyuruh Anda untuk merenungkan firman-Nya. Maka Anda akan mengalami perlindungan dan hal-hal yang baik. Dan juga saat ini adalah hal yang terbaik buat bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, untuk berkumpul, untuk mendidik anak-anak Anda, untuk juga restorasi dalam keluarga. Kasihi istrimu tanpa syarat. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Putuskan untuk tunduk kepada suamimu karena Tuhan. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu sebagai anak, dan taat kepada orang tuamu sebagai anak-anak ilahi dalam kasih karunia Tuhan. Maka semua yang baik, restorasi dalam keluarga, dalam kehidupan kita akan terjadi. Saya akan tutup ibadah kita. Saya berdoa untuk firman ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang Kau beritakan pada pagi hari ini di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah sahabat-sahabat saya yang ikut juga online di live streaming ini. Biarlah firman yang disampaikan berkati kami semua, dan juga bagi sahabat-sahabat kami, jemaat-Mu yang mendengarkan dan ulang nanti juga diberkati. Bahkan siapapun yang mendengarkan firman ini diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Kita tutup ibadah kita. Kita angkat pujian. Haleluya. Kita
kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita, buat doa ya. Untuk keadaan kita akan deklarasikan, kita akan mendeklarasikan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kehebatan Tuhan buat keadaan kita hari ini. Dan kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menutup ibadah kami ini dan kami percaya kami semua telah diberkati. Dan saat ini kami mau berdoa, mau mendeklarasikan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat GKI Metanoia. Tuhan memberkati-Mu, memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati hidupmu, tubuh jiwa roh, dan semua orang yang mendengarkan. Kau juga diberkati. Tuhan memberkati tubuh jiwa roh, berkati istrimu, berkati suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, cucumu, dan orang-orang yang kau kasih dan orang-orang bersama engkau. Diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati apa yang kau kerjakan, dijadikannya berhasil. Pekerjaan, usaha, pendidikan, apapun yang kau sedang kerjakan. Kau juga menerima perlindungan daripada Tuhan. Engkau adalah lindungan yang maha tinggi, duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Allah kita yang kita percaya, Kau dalam naungannya. Mazmur 91 berlaku atas engkau. Tidak ada wabah, tidak ada virus yang menyentuh engkau. Kau aman di dalam perlindungannya, di dalam perlindungan darah anak domba, dalam nama Yesus Kristus. Dan engkau juga menerima hikmat, keberanian dan kuasa untuk memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil kabar baik, memberitakan kebenaran yang memerdekakan di dalam setiap hari-hari. Jemaat Tuhan, kita juga berdoa buat bangsa kita. Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kota kami, kota Batam. Dan Tuhan memberkati kota kami dari mana setiap kami berasal. Tuhan juga memberkati pimpinan kami, Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Pak Maruf Amin. Juga memberkati gubernur kami, memberkati wali kota kami. Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa buat dunia ini di dalam nama Yesus Kristus. Segala wabah dan pekerjaan si jahat dihancurkan, diselesaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima Tuhan. Selesai ibadah kita. Terimalah damai sejahtera itu dan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sini dulu kita semua, bye-bye semua. Ayo. Terima. Oh ya, ayo. Ya. Ayo Enjo, sister, mau bye-bye. Dari sini kami yang ada di sini sekarang adalah yang bertugas. Ya, Bapak sini ada Rima, ada juga adik saya Violin. Ada juga istri saya yang paling saya cintai. Saya pakai kasih dan saya sudah putuskan mengasihi dia tanpa syarat selama-lamanya seperti Kristus mengasihi saya. Sini.
Kita mengucapkan ya, selamat hari Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bye bye. Oke.